Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilana al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa wadhifatina wa barik lana fi ma a'taitana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina ولإخواننا وأخواتنا والأجدادنا وجداتنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا بمعروف إنك أنت الغفور الرحيم. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita bisa memulai pagi hari ini kita dengan salat subuh berjamaah. Semoga Allah menerima amal kita semuanya dan memberkahi waktu kita sehingga umur kita bisa berguna, bermanfaat dalam kebaikan-kebaikan. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, di pagi hari ini insyaallah kita akan membaca bagian akhir dari peristiwa yang terjadi antara perang Ahzab sampai nanti dengan Hudaybiyah. Pada pembahasan Al-Mabhasus Tsalis Tasfiyatul Muharridina 'ala Daulah. Pada pembahasan yang ketiga tentang pembersihan para penganjur kerusakan, ancaman bagi negara Madinah. Ini kalau zaman sekarang provokator lah. Jadi pembersihan terhadap para provokator yang menjadi ancaman negara Madinah saat itu. Ada dua pasukan yang Nabi bentuk dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah Sariyah Abdullah ibnu Atiq liqatli Salam ibnu Abil Huqaiq. Ada pasukan yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Atiq untuk menghabisi Salam ibnu Abil Huqaiq yang dikenal di kaum umumnya sebagai Abu Rafi'. Salam ibnu Abil Huqaiq ini salah seorang Yahudi dari Bani Nadir yang sangat aktif memprovokasi ke orang-orang kafir untuk menyerang Madinah. Ya, dulunya dia orang yang tinggal di Madinah, tapi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadir ini, akhirnya mereka diusir dari Madinah. Lalu mereka tinggal di Khaybar. Tapi mereka tidak tinggal diam. Meskipun mereka di Khaybar, mereka tetap bekerja aktif untuk mengganggu Madinah. Di antaranya dengan cara memprovokasi orang-orang kafir, termasuk yang memprovokasi Bani Ghatfan dan sekitarnya di kabilah-kabilah kaum musyrikin Arab sampai menyediakan hadiah besar kalau mau menyerang Madinah. Yang dalam cerita sebelumnya bahwa Yahudi Bani Nadir yang dipimpin oleh Salam ibnu Abil Huqaiq ini sampai bersedia memberikan sepertiga korma Khaybar
itu diberikan kepada Bani Ghatfan kalau mereka mau menyerang Madinah. Jadi ini yang dipakai strategi politik Yahudi dari dulu sampai sekarang. Jadi terkadang mereka tidak menggunakan tangan sendiri, tapi menggunakan tangan orang lain untuk menyerang kaum muslimin. Ini mereka sampai menyediakan, jadi sepertiga korma Madinah siap dibayarkan untuk Bani Ghatfan kalau mereka mau menyerang Madinah. Maka setelah selesai perang Ahzab, selesai perang Khandaq ini, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensikapi jadi tindakan Abu Rafi atau Salih bin Abil Huqaiq ini, jadi karena menjadi ancaman bagi Madinah kalau dibiarkan, maka ya harus diberikan tindakan tegas agar tidak menjadi ancaman bagi Madinah. Nah, maka dibentuklah satu pasukan. Di Rasulullah SAW membentuk pasukan beberapa orang Ansor yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Utaik. Jadi untuk menghabisi Abu Rafi atau Salam ibnu Abil Huqaiq ini. Sedangkan Abu Rafi, tokoh Yahudi ini, memiliki benteng yang sangat berlapis di Khaybar. Jadi maka ketika pasukan Abdullah ibnu Utaik ini sampai di lokasi benteng Salam ibnu Abil Huqaiq, maka Abdullah ibnu Utaik ini ketika sudah dekat dengan benteng itu menjelang maghrib dan benteng hampir ditutup, maka Abdullah ibnu Utaik ini menyampaikan kepada para pasukannya yang beberapa, ada 5 orang, kepada teman-temannya, ijlisu makanakum fa inni muntalikun wa mutalattifun lil bawwab la'alli an adkhula. Jadi kata komandan, silahkan kalian duduk di sini, di dekat dengan benteng ini, di tempat ini. Saya sendiri yang akan menuju ke dekat pintu itu. Semoga saja penjaga pintu mempersilahkan saya bisa masuk ke dalam benteng itu. Jadi karena sudah menjelang maghrib, sudah hampir mau ditutup bentengnya, maka Abdullah bin Utaik jadi mendekati benteng itu gak jauh-jauh dengan pakaian yang ditutup di atas kepalanya seperti orang yang hendak buang hajat. Jadi kalau yang pernah tinggal di kampung yang belum ada toilet, belum ada jamban, itu kan kalau kebuang hajat itu kan di tempat yang agak jauhan, di tempat yang lebih rendah, lalu kainnya dikerobongin, ditutupin ke kepala, ke muka, sehingga kadang-kadang jadi pemandangan yang kalau kurang enak itu kalau lewat ketemu begitu, atasnya ditutup, bawahnya kebuka gitu kan. Kalau yang sempat melihat dulu itu kalau lewat Indramayu itu kan ada pemandangan begitu itu. Jadi di pinggir kali mereka buang hajat. Ini karena nggak ada kali, ya di balik tanggul. Di balik tanggul, di balik tanah yang ketutup begitu, kemudian dengan kayak bahasa sekarang kerebongan gitu ya. Ditutup dari atas seperti orang buang hajat. Maka ketika melihat orang yang mau buang hajat dan penjaga pintu mau menutup pintunya itu, jadi lalu penjaga pintu mempersilakan orang pada masuk dan mempersilakan Abdullah bin Utaik itu dengan panggilan karena nggak jelas, maka dipanggil, ya Abdullah, in kunta turidu an tadkhul fadkhul
fa inni uridu an ughliqal bab. Wahai hamba Allah, kalau kamu mau masuk, maka segeralah masuk, karena saya akan segera tutup pintu gerbang ini. Pintu benteng mau ditutup, maka silakan masuk kalau mau masuk. Maka dengan kecerdasannya itu Abdullah bin Utaik bisa masuk, dipersilakan masuk oleh penjaga gerbang, lalu dia masuk dan bersembunyi di dekat pintu, untuk mengetahui di mana diletakkan slot pintunya itu. Jadi zaman dulu masih belum pakai gembok yang dikunci. Jadi pintu itu ditutup dengan menggunakan kayu. Jadi ada kunci kayunya itu, slot itu. Nah, setelah masuk dan kemudian tahu letak slot pintunya itu diletakkan, maka Abdullah bin Utaik dengan leluasa, ketika pintu sudah ditutup, orang sudah pada masuk, penjaga juga sudah meninggalkan gerbang, maka Abdullah bin Utaik membuka sedikit celah pintu itu dan mempersilahkan pasukan yang lain untuk masuk. Jadi dipersilahkan yang lain untuk masuk. Sehingga jadi anggota pasukan yang dipimpin oleh Abdullah ibn Utaik yang ada 5 orang ini bisa masuk dengan leluasa. Masuk dengan leluasa. Nah, setelah masuk bersama dengan tim yang dibentuk oleh Rasulullah SAW, mereka menunggu untuk melakukan misi menghabisi Abu Rafiq, tokoh Yahudi ini. Dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan bahwa ketika Abdullah ibn Utaik bisa masuk ke dalam benteng itu, dia mendapati Abu Rafiq sedang menerima tamu. Ada banyak orang bertamu di rumah Abu Rafiq. Dan posisi Abu Rafiq ini ada di bagian atas benteng. Maka Abdullah bin Utaik jadi menunggu dengan bersembunyi tidak jauh dari posisi Abu Rafiq, menunggu sampai tamunya itu bubar. Jadi karena sedang menerima tamu, nunggu sampai tamunya pada pulang. Nah, benteng ini, jadi benteng tempat tinggalnya Abu Rafiq, Salam ibnu Abil Huqaiq ini bentuknya berlapis-lapis. Jadi wallah alam, kalau yang pernah masuk ke Kedubes Amerika mungkin tahu. Jadi bentuk bentengnya itu berlapis-lapis. Jadi setiap lapisan ada pintunya. Dan kalau nggak salah di hampir semua desain perusahaan Amerika itu di Indonesia modelnya begitu. Jadi ada bagian pintu luar, nanti ada dalam, terus berlapis-lapis sampai kalau mau ketemu, apalagi sampai misalnya pejabat pentingnya itu ya di lapisan yang sangat dalam. Nah, ini Abu Rafiq dalam melancarkan misinya, setiap kali dia masuk ke satu lapisan benteng, maka begitu dia masuk, pintunya dikunci dari dalam, sehingga orang lain nggak bisa masuk. Begitu dia masuk, pintu dikunci. Begitu masuk, pintu dikunci. Sehingga dia bisa leluasa sampai ketika tamu-tamunya Abu Rafiq meninggalkan tempat itu, ya, dia masuk dengan cara tadi. Setiap kali masuk, wa kullama dakhala baban aghlaqahu alaihi minad dahil. Jadi setiap kali dia berhasil memasuki ruangan benteng, maka dia tutup pintu itu dari dalam sehingga orang dari luar nggak bisa masuk lagi, dan memberikan keleluasaan kepada timnya
Abdullah ibnu Utek untuk melakukan misi ini. Sampai akhirnya dia bisa berhasil ke ruangannya Abu Rafi' Salam ibnu Abil Huqaiq. Nah, sampai di tempat itu ternyata ini tempatnya tempat yang gelap gulita, nggak kelihatan. Fa'idha huwa fi baitin mudlimin wasta iyalihi la yadri aina huwa minal baiti. Posisi Salam ibnu Abil Huqaiq dalam ruangan itu, di ruangan yang gelap bersama dengan keluarganya, dan nggak ketahuan persis di mana posisi Salam ibnu Abil Huqaiq. Maka kata Ibnu Atik, fakultu, saya katakan, saya tanya, ya Aba Rafi', wahai Abu Rafi'. Lalu Abu Rafi' menjawab, man hada, siapa ini? Qala, kata Abu Rafi', Ibnu Utaik. Abdullah ibnu Utaik. Jawaban ketika tanya Abu Rafi', kata ya, Ibnu Utaik memperkenalkan dirinya, Ibnu Utaik, karena sebelumnya sudah kenal baik di Madinah. Jadi antara Yahudi Bani Nadir dengan kaum Khazraj, ini Khazraj, dan kalau di Madinah ada Aus, ada Khazraj. Nah, koalisinya Khazraj itu dengan Bani Nadir. Jadi selama terjadi perang Bu'as di Madinah 120 tahun, itu Bani Nadir berkoalisi dengan kaum Khazraj, sehingga sudah kenal baik. Dan bahkan dalam riwayat Abdullah ibnu Utek ini juga jadi lancar berbahasa Yahudi. Jadi bahasa Yahudi dia kuasai dengan baik. Nah, karena sudah mendengar suara posisi Abu Rafi', fa ahwaitu nahwa sauti fa adribuhu darbatan bisayf wa ana dahisun fama agnaitu syai'an. Kata Ibnu Utaik, setelah mendengar ada suara, jadi mengisyaratkan posisi Salam ibnu Abil Huqaiq atau Abu Rafi', maka saya segera menuju ke posisi itu dan melayangkan pedang saya untuk melakukan serangan. Nah, ketika ada serangan dari Ibnu Utaik, ternyata tidak mengenai sasaran. Dan Abu Rafi' Salam ibnu Abil Huqaiq berteriak bahwa ada yang menyerang saya dari dalam. Nah, kata Ibnu Utaik, jadi karena tempatnya gelap, nggak ketahuan siapa yang menyerang, maka Ibnu Utaik pura-pura keluar sejenak dan kemudian masuk lagi. Jadi di luar masuk lagi, dari luar dia menanyakan, ada apa ribut-ribut di dalam? Karena gelap nggak ketahuan, padahal yang melakukan serangan Ibnu Utaik, tapi serangannya tidak mengenai sasaran. Nah, kemudian dari luar dia menanyakan, ada apa ribut-ribut di dalam? Mahadas sautu ya Abu Rafi'. Jadi kata Abu Rafi', al-wail inna rajulan fil baiti darabani qablu bisayf. Tahu nih, sialan ini, ada orang di rumah yang menyerang saya dengan pedangnya. Nah, karena sudah makin jelas posisinya Abu Rafi', maka dengan leluasa Ibnu Utaik kemudian menghabisi Abu Rafi'. Jadi dari luar tadi pura-pura bertanya sehingga memastikan posisinya di mana, karena gelap nggak ketahuan. Maka dia bisa menghabisi Abu Rafi' dengan cara fa'adribuhu darbatan askhantuhu walam aktuluhu. Maka saya melakukan serangan dengan pedang, tapi enggak langsung seketika mati, karena pedangnya mengenai perut. Jadi hatta wada'tu dabbata sibatnihi hatta akhadha fi dhairihi. Jadi karena enggak mematikan, enggak langsung mati, maka karena hanya menyabet perut, sehingga saya kembali serang dengan cara menusukkan pedang itu dari
depan sehingga tembus ke belakang dan sehingga yakin bahwa Abu Rafiq mati. Ini menggunakan misi rahasia untuk menghabisi tokoh Yahudi ini. Jadi, nah setelah berhasil membunuh, nih faja'altu aftahul abwaba baban. Maka selesai melakukan misinya menghabisi Abu Rafiq Salam ibn Abil Hukek, tokoh Yahudi yang mendanai serangan kepada Madinah, maka saya keluar dengan membuka satu persatu pintu itu. Hatta tahaitu ila darajatin lahu. Sampai sehingga saya bisa ke tangga benteng itu untuk turun. Nah, disinilah terjadi kecelakaan. Ketika turun dari benteng naik tangga itu, dikiranya sudah sampai tanah, ternyata belum. Sehingga Ibnu Utek tergelincir jatuh dan kakinya patah. Fawaqatu fi lailatin mukmirah fankasarat saqi fa asabtuha bi imamah. Jadi saya jatuh tergelincir dari tangga, kaki saya patah. Jadi kemudian saya ikat kaki saya itu dengan sorban yang saya kenakan. Jadi sorban itu fungsinya multi, tidak hanya untuk perlengkapan sholat, tidak hanya untuk identitas, tapi ya termasuk dipakai untuk perban ketika sakit. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, salah satu fungsi sorban panjang yang dililitkan di kepala itu, kalau di sebagian jamaah haji itu kan kadang-kadang panjangnya sampai bermeter-meter. Nah itu bisa juga dipakai kalau tidur untuk selimut. Dipakai untuk selimut. Atau kadang juga yang menggunakan bukan sorban, pasmina yang besar gitu. Itu juga dipakai untuk selimut juga kalau tidur. Jadi ini menggunakan sorbannya dipakai untuk mengikat kakinya yang patah. Kata Abdullah ibnu Utek yang berhasil membunuh Salam ibnu Abi al-Hukaik, hatta jalastu alal babi. Nah, sudah turun sampai akhirnya bisa ke depan pintu gerbang. Tapi kata Abdullah ibnu Utek, la akhrujul lailah hatta a'lamu aqtulu. Saya nggak akan keluar dari gerbang ini sehingga saya yakin bahwa saya berhasil membunuhnya. Jadi untuk memastikan, karena kan gelap, nggak ketahuan semalam itu dari ruangan yang gelap, maka dia tunggu di dekat pintu gerbang benteng untuk memastikan bahwa misi sudah berhasil. Falamma sohaddiku qomannai ala sur. Maka ketika sudah fajar tiba, ayam sudah berkokok. Jadi ini bahasanya itu kali sohaddiku. Ketika ayam sudah berkokok menandakan fajar sudah tiba, sudah terbit fajar, barulah ada pengumuman. Jadi pengumuman dari dalam benteng bahwa Abu Rafiq tajiru ahlil Hijaz sudah meninggal. Bahwa Abu Rafiq, pedagangnya orang Hijaz ini sudah mati terbunuh. Jadi nunggu sampai ada pengumuman bahwa Abu Rafiq sudah terbunuh untuk memastikan misinya berhasil. Maka faqalat an-naja faqad qatalallahu Abu Rafiq. Maka setelah ada pengumuman itu, Ibnu Utek, Abdullah ibnu Utek puas berhasil menjalankan misi untuk menghabisi tokoh Yahudi ini. Nah, segeralah dia kembali pulang mengelaporkan tugasnya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi misi sudah berhasil ditunaikan, Abu Rafi sudah terbunuh, dan itu dibuktikan dengan pengumuman yang dilakukan yang dia dengar langsung dari dalam benteng. Maka pulanglah Ibnu Utaik sampai ke Madinah, melaporkan hasil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan termasuk di musibah yang dialaminya, kakinya patah tergelincir dari tangga. Maka faqala, Nabi mengatakan, ubsud rijlaka, fabasattu rijli famasahaha faka'annaha lam ashtakha qattu. Nanti maka Nabi menyuruh untuk menjulurkan kaki saya yang patah itu. Kaki saya yang patah disuruh julurkan, dan kemudian Nabi mengusap-usap kaki yang patah itu. Jadi diusap-usap oleh Nabi, dan setelah diusap-usap sepertinya nggak pernah terjadi apa-apa di kakinya. Ini yang kalau dalam berbagai tulisan tentang mukjizat Nabi, jadi Nabi tidak hanya punya mukjizat abadi Al-Quranul Karim, tapi juga pernah beberapa kali Nabi itu mengobati orang yang sakit. Nah, nanti dalam cerita lain ada Ali bin Abi Thalib yang sakit mata, ada Tolha ibnu Utsman yang juga sakit mata. Nah, termasuk yang dialami oleh Abdullah ibnu Utaik ini, di kakinya patah. Jadi Nabi jadi tukang urut juga kalau gitu. Nah, kalau di sini bisa luar biasa nanti kan, tukang urut. Jadi diurut-urut oleh Nabi sampai akhirnya kakinya itu sembuh seperti sedia kala, tidak pernah ada keluhan sakit apapun. Dalam buku-buku sirah yang lain disebutkan bahwa ketika Ibnu Utaik, Abdullah ibnu Utaik melakukan tugasnya menghabisi Abu Rafi, ini sempat terdengar ada teriakan istri Abu Rafi, dan sempat terbersit dalam diri Abdullah ibnu Utaik untuk membunuh istrinya Abu Rafi. Tapi kemudian ia batalkan niatnya itu karena ada larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Maka Abdullah bin Utaik meskipun mendengar ada teriakan istrinya, maka dia membatalkan keinginannya dan membiarkan istri dan anak-anak untuk tidak dibunuh karena misinya hanya menghabisi Abu Rafi Salat bin Abil Huqaiq. Nah, dalam buku sirah yang lain diceritakan bahwa sesungguhnya yang melakukan misi ini bukan hanya Abdullah bin Utaik, tapi kelima orang atau seluruh anggota ini juga ikut terlibat. Termasuk di sana ada Abdullah ibnu Unais. Abdullah ibnu Unais yang dalam pedangnya pun juga ada jejak darahnya Salam ibnu Abil Huqaiq. Jadi ini dalam buku sirah yang lain disebutkan bahwa tidak hanya Abdullah ibnu Utaik yang menghabisi Salam ibnu Abil Huqaiq. Jadi yang jadi anggota dalam misi ini Abdullah ibnu Utaik sebagai komandan, lalu ada Mas'ud ibnu Sinan, Abdullah ibnu Unais, Abu Qatadah Al-Ads ibnu Rub'i, dan Khuzai ibnu Aswad. Ini yang menjadi tim yang Nabi bentuk untuk melakukan misi menghabisi Abu Rafi ibnu Abil Salam ibnu Abil Huqaiq. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam catatan buku-buku sirah disebutkan bahwa misi ini juga ada latar belakang semangat kompetisi antara Khazraj dengan Aus. Kalau dulu di masa jahiliyah mereka berperang, berkompetisi untuk keburukan, maka setelah masuk Islam, Aus dan Khazraj ini mereka berlomba
melakukan kebaikan dalam Islam. Jadi kalau dulu sebelumnya Aus telah berhasil membunuh Ka'ab ibnul Ashraf, tokoh Yahudi yang juga sangat gencar memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini Khazraj itu juga pengen punya prestasi juga untuk bisa mempersembahkan di pekerjaannya dalam kebaikan menghabisi orang Yahudi. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik ya dalam catatan kompetisi golongan. Jadi ada Aus, ada Khazraj yang di zaman jahiliyah mereka berlomba dalam kebatilan, dalam perang siapa yang menang. Tapi setelah Islam, potensi itu dipakai, digunakan untuk berlomba dalam kebaikan. Siapa di antara dua golongan ini yang berhasil melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi itu di antaranya. Yang kedua, bahwa dalam misi ini juga mengajarkan tentang pentingnya belajar bahasa musuh. Jadi bahasa musuh, bahasa Yahudi. Jadi ini juga penting, dan dalam cerita yang lain bahkan Nabi menyuruh sahabat Zaid ibnu Sabit untuk juga belajar bahasa Yahudi dan bahasa asing. Ini Abdullah bin Utaik ini berhasil sampai bisa masuk ke dalam benteng Abu Rafi. Salat bin Abil Hukaik sampai ke ruangannya karena dia memiliki kemampuan berbahasa Yahudi, sehingga oleh orang Yahudi tidak dicurigai sebagai orang lain. Karena salah satu cara penyamaran adalah ketika orang itu bisa berbahasa dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya. Kalau dalam cerita Indonesia kan misalnya orang Indonesia ketipu oleh senegor-geronje misalnya, yang karena kepandaiannya dalam berkamuflase senegor-geronje sampai tidak hanya berbahasa Indonesia, sampai dia pun jadi menghafal Al-Quran agar bisa diterima oleh orang Indonesia sebagai teman, bukan sebagai lawan. Jadi ini tergantung pada tujuannya. Jadi orang belajar bahasa musuh tujuannya untuk apa? Jadi kalau yang dilakukan oleh Ibnu Utaik, dia belajar bahasa Yahudi untuk bisa menghadapi ancaman Yahudi bagi kaum muslimin. Jadi ini yang juga penting dalam belajar bahasa, tapi ini juga harus on mission. Karena dalam cerita yang lain, Rasulullah SAW melarang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca kitab Taurat. Dalam cerita populer, ketika Umar memegang lembaran kitab Taurat, Nabi marah besar kepada Umar. Jadi, dan mengatakan kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak halal bagi Nabi Musa kecuali mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tapi di sisi yang lain, Nabi menyuruh sahabatnya untuk belajar bahasa, jadi bukan mempelajari kitabnya. Jadi ini Abdullah bin Utaik jadi bisa belajar bahasa Yahudi. Nah, dalam cerita yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan buku-buku surah yang lain, ini juga memberikan penjelasan tentang tahapan strategik yang dilakukan oleh Ibnu Utaik sampai berhasil membunuh Abu Rafi. Mulai dari cara dia mengendap-endap pergi sendirian. Ini menggambarkan keberanian, nyali yang juga cukup tinggi. Jadi strategi yang bagus, cara untuk bisa masuk ke dalam benteng dengan aman dan selamat. Jadi dengan cara mengendap, jadi mengendap-endap, pura-pura seperti orang buang hajat dengan menutup mukanya, dan penjaga juga nggak mencurigai, dan penjaga juga tidak akan sampai kemudian mendatangi orang sedang buang hajat. Nah, misalnya ada orang posisinya lagi jongkok kayak buang hajat, nggak mungkin didatengin. Jadi anggap aja udah dengan persangkaan bahwa dia sedang buang hajat.
Jadi karena dia mau nutup pintu penjaga ini, maka hanya mengumumkan, hanya meminta, ayo kalau mau segera selesaikan, saya mau nutup pintu. Ya. Maka dengan aman Abdullah ibn Utek bisa memasuki gerbang dengan selamat. Dan dengan cara itulah akhirnya dia bisa memasukkan, jadi anggota pasukannya ada Abdullah ibnu Unes, Mas'ud ibnu Sinan, Abu Qatadah Al-As ibnu Ribi dan Huza ibnu Aswad bisa masuk dengan aman. Jadi kemudian juga dalam cerita ini kita bisa mendapati jadi tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para kekasihnya. Jadi para pejuang, para sahabat yang mulia ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memasuki benteng itu dengan aman. Jadi nggak dicurigai. Ini kalau nggak cuma mengandalkan faktor keberhasilan penyamaran dan juga suasana gelap yang ada pada saat itu, tetapi juga harus dipercaya bahwa ada pertolongan Allah terhadap para kekasihnya, para mujahid di jalan Allah yang dengan tulus. Nah, termasuk pertolongan Allah yang lain adalah jadi orang yang dengan kaki patah dari Khaybar sampai ke Madinah itu cukup jauh. Jadi berjalan dengan kaki patah, tapi bisa berjalan aman dari Khaybar sampai ke Madinah. Kalau tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya ini tentu kalau secara medik orang kaki patah meskipun sudah diikat atau dipakai biasanya kalau pakai kayu atau apa, kan biasanya juga sangat sulit untuk dipakai berjalan. Tapi ini bisa Abdullah ibnu Utaik dengan pertolongan Allah bisa berjalan dari Khaybar sampai ke Madinah sehingga ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi sekali lagi bahwa Rasulullah SAW Allah berikan juga mukjizat menyembuhkan orang sakit. Jadi Abdullah ibnu Utek yang sakit kaki patah itu dengan Nabi usap, Nabi urut sehingga bisa pulih seperti sedia kala. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis Al-Bukhari dalam bab ini, dalam cerita Abdullah ibnu Utek. Jadi Ibnu Hajar menyebutkan dalam hadis ini ada beberapa catatan penting minal fawaid. Jadi pertama adalah diperbolehkan untuk melakukan misi spionase sampai menghabisi musuh yang membahayakan negeri Islam. Ini kan perbuatannya kan sudah terjadi sebelumnya. Jadi perbuatan sebelumnya bahwa Abu Rafiq Salat bin Abil Hukak ini dikenal sebagai penggerak dan donatur yang membiayai musuh untuk menyerang Madinah. Itu terjadi pada perang Khandaq. Perangnya sudah selesai. Tapi kemudian setelah perang selesai, perbuatan itu tidak dibiarkan begitu saja. Maka oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah kitab Al-Bukhari di Fathul Bari memberikan catatan dari tindakan Nabi ini, boleh orang melakukan misi spionase untuk menghabisi lawan. Jadi bukan di perang terbuka, tetapi menggunakan misi rahasia. Tapi sekali lagi ini harus menggunakan tugas negara. Tugas negara, makanya kan pasukan dibentuk oleh Nabi, nggak jalan sendiri. Jadi kalau misalnya pekerjaan intelijen, pekerjaan misi-misi begini nggak bisa dikerjakan oleh swasta. Dia harus mendapatkan SK penugasan dari negara. Maka itulah pentingnya negara. Jadi ada beberapa pekerjaan dalam Islam itu yang kalau dikerjakan bukan oleh negara menjadi tidak sah. Termasuk gini, menghabisi lawan, menghabisi musuh. Ini hanya
boleh menggunakan jadi kekuatan negara. Jadi ini oleh Ibnu Hajar Asqalani, jawazuk talil musyrik alladzi balaghathu da'wah wa asarra. Juga Ibnu Hajar memberikan catatan diperbolehkan waqad liban aana ala Rasulullah biyadi aw malihi aw lisanihi. Jadi diperbolehkan membunuh orang yang memerangi Rasulullah secara tidak langsung. Ini Abu Rafi' Salam nggak langsung datang ke Khaybar, ke Madinah menyerang Nabi. Dia tinggal di Khaybar, tapi mulutnya, dananya ikut terlibat aktif dalam perang Ahzab, yaitu dengan cara negosiasi meminta Bani Ghatfan untuk menyerang Madinah dengan imbalan sepertiga kurma Khaybar. Itu di catatan Ibnu Hajar, boleh orang yang secara tidak langsung melakukan penyerangan atau memerangi Nabi itu boleh diperangi. Jadi kan kalau menggunakan hukum formal kan yang diseperangi hanya yang terlibat perang terbuka. Dalam Al-Qur'an, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, di Al-Baqarah yang berapa itu? Setelah ayat puasa. Perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Ini kalau yang difahami ya orang yang memang ada di zona perang, di medan perang. Tetapi di cerita Abdul ibnu Utek ini oleh Ibnu Hajar diberi catatan, orang yang tidak terlibat langsung dalam perang tetapi dia mendanai perang, maka dia boleh diperangi. Wallahu alam. Kalau untuk konteks sekarang, untuk membuktikan apakah ada George Soros dalam kekacauan, misalnya gitu kan. Itu kalau zaman Nabi bisa dibentuk pasukan khusus menghabisi George Soros misalnya. Atau misalnya keterlibatan siapa yang mendanai misalnya kerusuhan-kerusuhan. Itu kalau di cerita ini oleh Ibnu Hajar, jadi diperbolehkan waqat limana Rasulullah biyadi amali aw lisanihi. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Hajar, wa jawazit tajassus ala ahlil harbi wa tatlubu ngurratahum. Dan diperbolehkan melakukan tindakan mata-mata terhadap musuh atau kafir harbi. Kafir harbi, kafir kan ada 3 macam. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir muahid. Kalau kafir dhimmi aman udah, harus dilindungi. Kalau kafir muahid ya ditunggu sampai nanti perjanjian selesai. Nah, kafir yang boleh dimata-matai adalah namanya kafir harbi, yang disebut dengan ahlul harbi. Ini kalau di dalam kehidupan bernegara penting untuk diketahui, tidak semua kafir boleh diperangi. Yang diperangi yang namanya kafir harbi. Nah, kafir harbi pun ini kalau tidak dalam kondisi perang terbuka, maka hanya boleh dimata-matai, tajasus. Jadi, makanya kalau dalam salah pandangan sebagian orang ini kan kalau Indonesia kan bukan negara Islam, begini kan kacau juga. Nanti boleh ngambil orang yang hartanya orang yang begini. Ini bahaya lah. Bahwa yang ada di Indonesia hari ini meskipun mereka orang kafir, statusnya dalam hukum Indonesia hari ini mereka adalah kafir dhimmi karena hidup damai. Jadi tidak boleh dilakukan tindakan represif ya, karena memang hubungannya hubungan damai. Dan memang agak unik ya Indonesia dengan yang lain-lain kan, bahwa Indonesia ini kan negara yang dibentuk dari berbagai macam kelompok agama, jadi nggak cuma satu agama pendirinya. Itu berbeda misalnya dengan Arab dan sebagainya kan hanya satu warna. Jadi kita ini warnanya macam-macam, sehingga cara
menyelesaikan masalah pun juga yang dipakai dengan musyawarah mufakat, bukan dengan menggunakan kekerasan. Ini kalau kata Ibnu Hajar diperbolehkan memata-matai. Tapi juga yang namanya spionase, mata-mata ini juga menjadi bagian dari tugas negara, bukan tugas swasta. Kemudian yang kelima ya, ke 1, 2, 3, 4. Wal ahdi bisyiddah fi muharabatil musyrikin. Jadi wal ahdi bisyiddah, menggunakan kekerasan dalam memerangi kaum musyrikin yang memerangi Islam. Yang kelima, wa jawazi ihamil qaulil maslahah. Dan yang keenam, diperbolehkan orang menggunakan kalimat yang tidak jelas, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Utaik. Jadi dia pura-pura bertanya dari luar, ada apa ribut-ribut di dalam. Ini menggunakan strategi untuk menyembunyikan identitas kalau memang untuk kemaslahatan. Ini kerjaannya spionase. Wa ta'rudul qalil minal muslimin lil katsir minal musyrikin. Ini yang agak sulit. Ini oleh 5 orang suruh menghadapi kekuatan satu kaum. Ini pasukan Abdullah bin Utaik kan hanya 5 orang. Abdullah bin Utaik, Abdullah ibnu Unais, ada Mas'ud, Ibnu Sinan, Abu Qatadah ibnu Rib'i, dan Khuza ibnu Aswad. Hanya 5 orang. Tapi ditugaskan untuk menghadapi satu kaum, satu kampung. Ini diperbolehkan kalau hitung-hitungan yang ada di alam Al-Quran, itu kalau dalam perang, kalau pasukan itu kuat, maka 1:10. Di surah Al-Anfal, iyyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfa minal ladina kafaru. Itu kondisinya kuat, 1:10. Kalau kondisi lemah, 1:2. Ini ada kasus Nabi menugaskan 5 orang menghadapi satu kampung. Jadi ini terkadang ya di dalam diri para sahabat Nabi itu ada orang-orang yang punya kekuatan melebihi standar umum. Ini yang kemudian nanti dipakai di zaman Umar radhiyallahu anhu ketika Amr bin Al-As radhiyallahu anhu meminta bantuan Umar untuk menghadapi tentara Romawi di Mesir. Amr bin Al-As di zaman Umar minta tambahan pasukan 4.000. Tapi oleh Umar yang diberikan 4 orang. Kata Umar, 4 orang ini cukup untuk menggantikan permintaanmu 4.000 orang. Jadi ada orang-orang di zaman Rasulullah, zaman para sahabat Nabi itu yang punya kualitas keberadaannya, satu orang itu bisa senilai dengan sekian ratus orang. Nah, termasuk dalam cerita yang dicatat oleh Ibnu Hajar bahwa pasukan Abdullah ibnu Utaik ini hanya 5 orang, tetapi dihadapkan untuk menghadapi orang satu bentengnya, Abu Rafi' Salat bin Abil Huqaiq. Ini kalau dari hitung-hitungan kekuatan formal yang enggak sebanding, tapi yang dipakai karena memang ini pasukan khusus, maka yang dipakai adalah strategi khusus, tidak menggunakan perang terbuka, tapi menggunakan penyamaran. Nah, kemudian yang juga menjadi catatan menarik dari di dalam cerita ini, keberadaan Abdullah ibnu Unais sebagai pasukan biasa. Padahal Abdullah ibnu Unais ini dulu pernah berhasil dalam misi untuk menghabisi Sufyan ibnu Khalid al-Hudhali. Kan dulu Abdullah ibnu Unais sendirian karena ada orang yang sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah. Jadi sebelum mereka berkumpul, Nabi kirimkan satu orang namanya Abdullah ibnu Unais, jadi untuk membunuh Sufyan ibnu Khalid al-Hudhali.
dan itu berhasil kan dalam cerita yang sampai Atwa bin Unes karena nggak mau ketinggalan sholat asar dan juga tidak mau ketinggalan target, sehingga dia sholat asar sambil berjalan. Sholat sambil berjalan karena nggak mau ketinggalan waktu. Karena kemungkinan dalam kondisi seperti itu, misi khusus itu ya membunuh atau dibunuh. Karena nggak mau ketinggalan sholat, maka sambil istirahat dia sholat sambil berjalan. Yang setelah sukses melakukan misinya, melapor sama Nabi, dikasih tongkat oleh Nabi gitu kan. Dalam cerita berikutnya, yang sampai kemudian tongkat itu dijadi kebanggaan Abdullah bin Unes dan sampai dibawa sampai matinya. Jadi dibawa diletakkan dalam kafan Abdullah bin Unes yang pesannya biar nanti menjadi saksi di hadapan Allah bahwa saya pernah mendapatkan tongkat dari Rasulullah SAW. Tapi dalam misi bersama Abdullah bin Utek, dia menjadi pasukan biasa, jadi anggota. Ini kalau dalam ini masa Rasulullah itu pergantian posisi. Jadi tadinya jenderal jadi kopral, jadi jenderal itu sesuatu biasa. Yang tadinya dia pemimpin jadi anggota, yang anggota jadi pemimpin, sesuatu yang dinamis. Enggak kemudian orang mensakralkan posisi jabatan. Jadi sehingga nanti dalam pemilihan di sahabat itu akan ketemu banyak orang sahabat itu punya prestasi masing-masing. Nah, jadi bukan hanya Abdullah bin Unes, nanti misalnya dalam cerita ada Abu Bakar, Umar, sahabat yang mulia itu menjadi pasukan biasa. Sehingga yang namanya power syndrome ya, atau apa istilahnya itu, demam jabatan itu nyaris gak terjadi. Karena orang bisa dengan mudah, jadi kopral jadi komandan, komandan balik jadi kopral, itu sesuatu yang dinamis, kapan aja bisa terjadi. Kalau di kita kan pakai hierarkis. Jadi misalnya komandan dia syaratnya harus bintang. Nah, nggak boleh misalnya bintang 2 dipimpin oleh bintang 1, ya kan nggak boleh kalau di kita. Ada hierarkinya. Kalau di zaman Nabi ya sangat mungkin bintang 5, misalnya bintang 4 dipimpin oleh misalnya balok 1 misalnya, itu sangat mungkin. Dalam cerita berikutnya kan ada misalnya sahabat Amr bin As itu baru masuk Islam 6 bulan, mimpin pasukan. Di sana ada pasukan yang as-sabiqunal awwalun misalnya. Atau Khalid bin Walid, orang-orang, atau bahkan anak muda nanti Usama ibnu Zaid. Anak baru belasan tahun mimpin pasukan yang banyak seniornya. Sesuatu yang biasa, dinamis dalam pasukan di zaman Nabi SAW. Jadi ini salah satu bentuk pelajaran kepemimpinan yang Nabi ajarkan, bahwa kullukum ra'in. Jadi itu tidak menggunakan jalur hierarkis semata. Jadi pemimpin itu justru munculnya ketika ada peristiwa, bukan karena jalur konvensional ya. Dalam cerita Al-Quran kan juga ada cerita pemimpin itu tiba-tiba muncul dalam peristiwa, bukan karena senioritas. Dalam cerita Talut Jalut ya, Goliat itu yang diangkat menjadi panglima perang Jalut. Tapi nanti yang menjadi bintang Daud. Daud tadinya anak muda biasa saja, tapi ketika selesai perang bintangnya Daud. Padahal komandannya Talut Jalut ya. Talut ya. Innal qabasalakum Talut Amalika ya. Talut yang jadi komandan, tapi nanti selesai perang bintangnya Daud. Ya begitulah. Jadi dalam Islam. Selesai pasukan Abdullah bin Utek, kemudian yang kedua ini pasukan Sariyah Abdullah bin Rawahah, ini ditugaskan untuk menghabisi Yusair ibnu Rizam al-Yahudi. Yusair ibnu Rizam al-Yahudi. Ini setelah kematian Salam ibnu Abil Huqaiq, jadi Yahudi tidak berhenti
Lalu mereka berusaha untuk mengkonsolidasi, jadi menata ulang struktur masyarakat mereka, kepemimpinan mereka, dengan mengangkat Yusair ibnu Rizam al-Yahudi. Nah, ketika Yusair ibnu Rizam al-Yahudi ini diangkat menjadi pemimpin, disepakati oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir, dan Rasulullah SAW lewat para informan jadi mendapatkan informasi bahwa Yusair ibnu Rizam itu sudah diangkat, dinobatkan menjadi pemimpin mereka, maka Rasulullah SAW segera menunjuk pasukan yang lebih besar, pasukan Abdullah ibnu Rawahah membawa pasukan ke-30 orang untuk menangkap Yusair ibnu Rizam. Maka datanglah Abdullah ibnu Rawahah ke tempat Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ini, untuk menangkap Yusair ibnu Rizam. Ketika datang ke sana, kata Abdullah ibnu Rawahah, arsalan Rasul ilaika Rasulullah SAW liyastamilaka ala Khaybar. Jadi Rasulullah mengutus saya menemui kalian untuk menunjuk kalian, mempekerjakan kalian di Khaybar ini. Nah, sampai kemudian terjadilah negosiasi, dan Abdullah ibnu Rawahah mau mengajak membawa 30 orang dari Khaybar untuk menghadap Rasulullah SAW dengan cara, jadi setiap pasukan Abdul Rawahah membonceng satu di antara orang Yahudi itu. Jadi minta ada 30 orang untuk menghadap Rasulullah SAW. Nah, Yusair ibnu Rizam ini dibonceng oleh Abdullah ibnu Unais, dibonceng di ontanya. Nah, begitu sampai di namanya Korkoroh, ini terjadilah ada kekacauan, ada kegamangan. Jadi kira-kira baru 3 mil dari Khaybar, Yusair ini berubah pikiran, gak mau ketemu Rasulullah SAW. Padahal mau diajak untuk ketemu Nabi di nanti dikasih penugasan atas perintah Nabi untuk mengelola Khaybar. Tapi dia kemudian menyesal, gak mau ketemu Nabi, dan kemudian melakukan perlawanan. Jadi udah ini perlawanan 30 lawan 30. Jadi Yusair yang jadi pemimpin Bani Nadir, jadi melakukan perlawanan, jadi gak mau ketemu Nabi, gak mau ke Madinah. Dan akhirnya terjadilah perlawanan, dan 30-nya semuanya bisa dihabisi oleh pasukan Abdullah ibnu Rawahah. Hanya 1 orang yang berhasil melarikan diri. Satu orang melarikan diri, dan udah selesai, termasuk ini yang Abdullah ibnu Rawahah ini yang kena luka sabetan dari orang Yahudi itu. Jadi ini yang di antara cara Nabi dalam mengamankan Madinah dari ancaman yang mungkin terjadi, termasuk ancaman orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Jadi ini masih muqaddimah, karena nanti baru diselesaikan urusan Khaybar itu setelah Nabi betul-betul menyelesaikan urusan dengan Makkah. Jadi karena Makkah belum selesai, maka yang dipakai dengan Khaybar masih berupa tindakan pencegahan agar jadi orang Khaybar tidak berkesempatan untuk menyerang Madinah. Sebagaimana kebijakan awal al-an nagzuhum wala yakzuna. Jadi politik pertahanan setelah perang Ahzab itu Nabi menggunakan strategi, sekarang kita yang ofensif, bukan defensif. Bukan menunggu diserang,
tapi kita menyerang ancaman yang akan menyerang Madinah. Jadi itu yang berubah kebijakan politik, dan itu menunjukkan juga tentang kekuatan negara, karena nggak mungkin bisa menyerang kalau negaranya tidak kuat, nggak solid. Nah ini selesai, nanti setelah ini dianggap ancaman Khaybar itu sudah nggak berpengaruh karena pemimpinnya sudah dihabisi, maka Nabi bisa konsentrasi kembali untuk menghadapi Makkah. Demikian pelajaran surah kita pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa memberi pengalaman kita dalam bermasyarakat, bermuamalah, bernegara. Jadi terutama di masa yang sedang tidak baik-baik saja dunia hari ini, karena dominasi Yahudi meskipun mereka kecil, tapi punya dominasi di dunia hari ini. Demikian, kalau mau disampaikan dipersilakan. Ini dengan subhanakallah wa hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.